Ya, selamat sore Profesor Yosafat. Ya, selamat sore Bu Rita dan semua pemirsa. Ya. Terima kasih sekali waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Ya, Profesor Yosafat, ini kan pengembangan diri berdasarkan ilmu PACE. PACE itu ilmu metafisika Cina untuk melihat bakat dan karakter kita. Nah, ini mengkhususkan diri deh, Profesor Yosafat ini mau melihat dari bakatnya Profesor Yosafat dan dari potensi diri yang Profesor Yosafat miliki. Nah, ini kan kalau dilihat dari PACE-nya, itu Profesor Yosafat mempunyai potensi diri berinovasi. Nah, bisa diceritakan nggak Profesor Yosafat dari kecilnya itu apakah memang sudah senang untuk berinovasi seperti itu atau menemukan sesuatu pada saat sudah dewasa? Karena biasanya kalau kalau potensi itu sebetulnya sudah terlihat dari saat dia masih kecil seperti itu. Nah, bagaimana kalau Profesor Yosafat sendiri? Apakah dari kecil sudah sering berinovasi seperti itu? Ya, kalau soal berinovasi ya, pada waktu kecil saya sendiri sih tidak sadar kalau itu suatu inovasi ya. Tapi ternyata kalau saya ingat-ingat kembali ya, seperti saya sejak kecil itu suka membuat mainan sendiri ya. Kemudian ya mungkin dibanding anak lain kan lebih aktif ya, termasuk misalnya saya berpikir sesuatu ingin membuat pesawat-pesawatan gitu. Biasanya saya desain sendiri, kemudian saya cari bahannya sendiri, kemudian saya buat sendiri. Termasuk membuat kapal, termasuk juga waktu kecil juga membuat ini ya, untuk tembak-tembakan gitu kan ya. Nah, itu ternyata memang sejak kecil suka berinovasi. Mungkin kalau kembali ke rumah saya, orang tua saya mungkin masih ada itu catatan-catatan waktu saya kecil suka mendesain, termasuk mendesain gerobak dan lain-lain. Ya. Tadi Profesor Yosafat mengatakan bahwa kecil sudah berinovasi membuat kapal. Nah, itu yang dimaksud apakah membuat kapal dari kertas atau sudah mulai bisa merangkai mendesain terus menggunting-gunting seperti itu? Ya, atau cuma kertas kapal lipat seperti itu? Atau jadi, mungkin malah sudah didesain terus dicetak di mungkin seng atau karton seperti itu? Ya. Dulu saya malah mendesain sendiri, kemudian membuat seperti pesawat ya, itu saya buat sendiri, kemudian pakai kayu balsa, ya kayu balsa saya buat bentuknya seperti pesawat gitu, ya kemudian kita terbangkan sendiri, ya seperti itu. Jadi ternyata sudah mengenal suatu proses ya, walaupun masih simpel lah ya seperti itu. Nah setelah itu beranjak menjadi di SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi, bahkan menjadi peneliti, kemudian bahkan menjadi profesor gitu. Ternyata proses yang simpel itu sampai saat ini pun juga sama aja sebenarnya prosesnya. Dari ide, kemudian mendesain, kemudian membuat, ya kita tes, kemudian baru kita, kalau case-nya saya, kita terbangkan, kita tes radarnya seperti itu. Ternyata sejak kecil pun juga sudah sudah mengenal proses meneliti gitu kan ya. Jadi mungkin ya itu mungkin bentuknya lebih sederhana. Ya, sebagai sifat bawaan ya mungkin. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah pada posisi profesor gitu. Tidak semua, tapi kebanyakan kalau profesor itu orang melihatnya, dari kecil itu orangnya pasti belajar terus seperti itu, sehingga akhirnya bisa jadi profesor kayak gitu. Kayaknya nggak punya waktu gitu loh untuk senang-senang. Kalau Profesor Yosafat sendiri gimana masa kecilnya? Karena ini dilihat dari pacarnya Profesor Yosafat punya bakat sebagai artis. Sebagai artis itu ya literary artis atau sesuatu yang berkaitan dengan artis seperti itu, sesuatu yang berkaitan dengan seni, maksud saya, maaf. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan seni itu kan humor pun juga termasuk seni gitu kan, melawak seperti itu. Nah, Profesor Yosafat sendiri seperti apa? Apakah
punya waktu untuk bergaul dengan teman-teman dan bercanda, atau mungkin malah pernah, karena juga punya bakat performer. Bakat performer itu orang yang suka tampil kayak gitu. Nah, apakah malah dulu jangan-jangan malah dulu punya grup lawak seperti itu, kan kita juga nggak tahu Profesor Yosafat. Kita tahunya yang namanya profesor itu selalu serius gitu loh. Profesor Yosafat sendiri gimana gitu? Ya, seperti kalau dilihat dari mukanya ya, saya kira mukanya muka serius, Prof. Walaupun memang saya dengar dijuluki ini The Smiling Professor ya. Ya, betul. Ya. Jadi ya profesor macam-macam lah ya. Ada yang orang yang seriusan, yang benar-benar profesor. Mungkin saya bukan benar-benar profesor ya. Tapi kalau waktu SMP, SMA, bahkan lulus SMA ya, saya dikenal bukan sebagai Yosafat mungkin yang nilainya bagus gitu, tapi malah terkenal adalah Yosafat yang kocak gitu, yang lucu maksudnya. Karena dulu suka banyol gitu kan ya, suka lucu gitu kan ya. Nah itu kan juga bawaan ya. Memang sejak kecil saya sih waktu sampai kelas 3 SD nggak terlalu suka belajar ya, suka bermain gitu. Ternyata proses bermain itu sangat penting sekali sampai anak umur berapa ya itu, kelas 3 SD itu. Nah, sampai kelas 3 SD itu sebenarnya lebih banyak bermain saja anak, karena ini ya, kepala ya, otak itu kan perlu dirangsang kan ya oleh lingkungan sekitarnya. Nah, sampai kelas 3 itu saya kira itu proses untuk bermain gitu. Jadi dibiarkan aja gitu, maksudnya dibiarkan untuk belajar sesukanya gitu kan ya, gitu. Nah asal nggak berbuat yang jahat lah atau kriminal, saya kira nggak masalah kan ya. Hanya case-nya saya waktu sampai kelas 3 SD ya suka berantem lah ya, biasalah anak kolong ya, gitu. Nah sampai saya nggak bisa membaca kan ya sampai kelas 3 SD itu. Orang biasanya normal masuk SD kan harus bisa membaca. Saya sampai kelas 3 SD nggak bisa membaca saya. Jadi dari 23 anak di dalam kelas saya itu, saya kebetulan ranking 23 saya. Jadi ranking paling buncit ya. Nah kemudian setelah itu tinggal ini ada pemicu case-nya waktu itu ya. Karena ibu saya sedih. Kemudian setelah itu saya mulai belajar, dan puji Tuhan ya, kuartal ya, kalau di SD itu istilahnya kuartal kan, ada 3 kali ya, 3 kuartalan ya, 4 kali ya, 4 kuartalan itu. Nah kuartal berikutnya itu kebetulan saya malah terus menjadi ranking 1 gitu. Dari ranking paling bawah menjadi ranking paling atas kan ya. Nah ternyata itu resepnya apa, Prof? Belajar terus gitu tiap hari? Ya tiap hari terus saya belajar aja, nggak pernah untuk bermain ya, dong? Saya nggak pernah bermain lagi ya. Jadi hanya di rumah saja. Kemudian saya juga ingin buktikan gitu bahwa saya pun juga bisa lah gitu kan ya. Saya coba dan ternyata bisa. Nah setelah itu saya ranking 1 terus ya. Bahkan di perguruan tinggi juga masuk 3-5 besar lah ya, di Kanazawa University, dan itu bahkan sampai di doktor lah ya. Ya akhirnya ya seperti sekarang lah ya, nggak sengaja jadi profesor gitu ya kan. ya pasti itu disengaja lah pasti. Profesor Yosafat memang mengusahakan diri supaya bisa menjadi profesor kan, seperti itu. Iya. Makanya bawaan itu nggak sengaja. Nah, bagaimana ceritanya kok terus pada akhirnya jatuh cinta sama radar? Ya, oke, kalau radar sih sejak umur 5 tahun ya, saya kebetulan janji kepada ayah saya untuk membuatkan radar ya. Untuk anak umur 5 tahun udah bisa berjanji kepada ayahnya ya, hebat juga ya. Waktu itu ditunjukkan oleh ayah saya radar di Lanut Adi Sumarmo. Kebetulan di situ ada Depo Har ya. Depo Har itu depo pemeliharaan radar TNI AU kan ya. Itu kebetulan ada di Adi Sumarmo, Lanut Adi Sumarmo Surakarta. Kebetulan kami tinggal di sana. Ayah saya juga pelatih pasukan di sana. Kebetulan waktu ayah saya melatih, saya bermain-main di Depo Har itu. Kemudian setelah itu ayah saya juga datang, kemudian
saya tanya ini apa, ini untuk apa gitu kan ya. Termasuk sebenarnya di situ kadang-kadang ayah saya juga bertugas di bandara, saya tanya di itu apa di hanggar ya. Kebetulan saya juga bertanya kenapa pesawat ini buatannya siapa gitu. Ternyata semua buatan luar negeri gitu kan ya. Jadi yang untuk melindungi ayah saya ternyata buatan luar negeri semua gitu. Kemudian terus ayah saya minta kalau bisa kamu buatkan ini semua gitu kan ya. Buatkan semua gitu. Namanya juga anak kecil ya. Anak kecil ditanya gitu kan ya. Terus saya juga ya kan saya buatkan untuk ayah saya gitu. Nah itu terus sejak saat itu saya ingin membuat radar, bahkan malah pesawat gitu, malah jadi UAV ya, pesawat tanpa awak juga akhirnya kami kembangkan di sini di lab saya sendiri, Yosafat Laboratory. Kemudian tahun 2017 ya itu kami radar yang saya buat di Jepang saya bawa ke Indonesia, ingin saya tunjukkan kepada ayah saya kalau sudah jadi gitu. Kemudian kami tes di Lanut Adi Sucipto, kemudian di Lanut Hasanuddin, ya akhirnya berhasil di pesawat dipasang di pesawat Cessna Akademi Angkatan Udara, kemudian di CN235 Skadron 5 dan Boeing 737 di Lanut Hasanuddin juga berhasil semua gitu kan ya. Akhirnya semua impian saya itu sudah berhasil dan untuk ayah saya gitu kan ya. Dan ini kan perlu proses ya, perlu proses panjang kan ya. Nah, yang penting di sini adalah oke, kita punya ini ya sejak lahir kan setiap orang pasti punya ya passion ya. Nah, passion itu sejauh mana dan sepanjang apa kita ini bisa menjaga terus gitu kan ya, agar orang kan ingin membuat radar gitu sejak kecil umur 5 sampai waktu itu saya umur 47 ya. Coba bayangkan, itu berarti ada 42 tahun kan ya untuk merealisasikan itu. Bisa nggak bertahan 42 tahun untuk menjaga terus ini suatu mimpi ya gitu. Itu hanya orang-orang yang amat sangat gigih loh, Profesor, bisa sampai seperti itu 42 tahun nunggunya. Ya, dan akhirnya bisa, dan itu semuanya satu kan ya, mungkin satu hal yang sepele gitu kan ya, hanya ingin merealisasikan janji untuk ayah saya gitu kan ya. Hal sepele tapi itu saya hidup sampai kapan nggak tahu ya, tapi setidaknya mungkin separuh lebih dari hidup saya itu untuk ini kan ya, untuk merealisasikan impian ayah saya ya. Itu ternyata yang saya buat radarnya ini malah speknya ya, spesifikasinya itu melebihi dari radar-radar biasa kan ya. Jadi radar-radar untuk penginderaan jarak jauh itu ternyata speknya lebih tinggi yang saya buat gitu. Nah itu juga case nggak sengaja itu kan ya. Saya membuat spek yang terlalu tinggi gitu kan ya, melebihi dari spek setidaknya yang ada di Jepang ya. Jepang sendiri kan kita kenal lah untuk bidang radar, mereka sangat strict sekali khususnya untuk security ya. Itu ternyata speknya melebihi jauh dari standar mereka ya. Nah seperti itu kan mungkin untuk membuatnya itu kan kita perlu mencurahkan tidak hanya waktu ya, pikiran juga, semua hampir banyak pengorbanan kan ya untuk di situ gitu. Nah mungkin itu yang harus menjaga bagaimana bisa sampai merealisasikan gitu. Kalau enggak kan di tengah-tengah juga mungkin sudah berhenti. Kalau dia bagi kan pasti di tengah-tengah sudah berhenti. Iya. Jadi yang penting di sini harus selalu menjaga inilah kalau kita sekali bercita-cita ya harus selalu kita ini ya. Kalau ingin jadi dokter ya berusaha menjadi dokter yang top di dunia ya. Kalau ingin menjadi tukang insinyur ya insinyur level dunia lah ya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa dan staf-staf muda saya gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung lah ya. Kalau case-nya kita ya jangan hanya untuk Indonesia lah ya. Jadi kita harus berusaha untuk dunia lah ya gitu. Jadi kita berkorban itu untuk orang di seluruh dunia. Jadi manfaatnya lebih luas lah. Kita lahir dan kita bisa bermanfaat, dan walaupun kita tidak ingin nama kita dikenang gitu, setidaknya karya-karya kita itu bermanfaat untuk orang banyak lah ya. Nah
sekarang setelah bisa merealisasikan mimpi untuk membuat radar yang diinginkan oleh ayahnya Profesor Yosafat, inovasi apa lagi yang yang akan Profesor Yosafat buat untuk dunia? Ya, kalau atau saya mungkin ada sesuatu yang khusus yang akan Profesor Yosafat berikan untuk Indonesia. Ya, kalau saya sendiri sudah ya ada beberapa lah ya yang inovasi baru yang hanya belum bisa dibuka untuk publik ya. Jadi sebenarnya ada membuat sesuatu yang lebih bermanfaat lah ya. Sekarang kan banyak masalah ya untuk kita pengamatan observasi permukaan bumi itu. Nah, masalah-masalah itu kan perlu diselesaikan ya. Kita perlu membuat solusi-solusi baru ya di situ, dan mudah-mudahan dengan teknik saya yang sekarang sedang dikembangkan di lab saya itu bisa kita lebih bermanfaat ya, termasuk nanti untuk observasi ini pertanian ya. Jadi kita bisa lebih detail mengetahui perkembangan suatu produk pertanian gitu kan. Indonesia kan kita sebagai katanya negara agraris kan ya, mau nggak mau kan kita harus perlu observasi kan ya. Benar nggak kita sebagai negara agraris gitu, kita menyampaikan sebagai negara agraris, ternyata kalau setelah kita observasi hasilnya dibandingkan negara lain yang mungkin yang lebih kecil, ternyata lebih sedikit, nggak efisien gitu. Nah itu kan perlu untuk melihatnya, kan Indonesia luas sekali ya. Untuk melihat, kita ingin tahu setiap minggunya aja. Sekarang aja kondisinya susah ya untuk kita mendapatkan informasi itu. Nah, target kami adalah setiap saat kan ya, on demand ya. Jadi setiap saat kita butuhkan informasinya kita dapatkan. Ya, itu yang sensor yang sedang kami buat saat. Ya. Ya. Nah, Profesor Yosafat udah lama di Jepang. Kalau misalnya pemerintah Indonesia meminta Profesor Yosafat untuk kembali ke Indonesia dan bekerja mengabdi gitu kan, dengan inovasi-inovasi yang Profesor Yosafat bisa buat, bisa lakukan untuk Indonesia, bersedia kembali ke Indonesia? Kalau berkembali kan saya sudah kembali sebenarnya. Sudah sering mondar-mandir ya tiap minggu. Ya, karena saya sebagai profesor juga setidaknya yang saya secara resmi sebagai profesor di Universitas 11 Maret di Surakarta ya, dan itu juga punya NIDK ya, dan kan harus fix di satu tempat kan ya. Tapi sebagai visiting profesor saya di sekitar 15 universitas lah di Indonesia ya. Saya sebagai visiting profesor. Jadi kalau tidak ada COVID atau Corona ini ya hampir setiap 2 minggu lah ya ke Indonesia mengajar dan membimbing mahasiswa-mahasiswa dan staf-staf muda Indonesia. Kemudian staf-staf tersebut juga saya kirim ke Jepang, ke lab saya, kemudian dari lab saya juga staf-staf saya kirim ke Indonesia gitu. Jadi terjadi pertukaran ini staf ya. Jadi enggak perlu diminta oleh pemerintah pun saya sudah lakukan sampai saat ini, dan jumlahnya enggak hanya 1-2 tapi sudah ribuan lah ya orang-orang yang sudah saya usahakan untuk lakukan pertukaran staf dan mahasiswa. Pertukaran ilmu ya, Prof. Ya, jadi tidak hanya untuk universitas saja, bahkan sekarang juga untuk SMA ya, untuk SMA khususnya. Ada kerjasama dengan SMA di Indonesia, dengan SMA di Jepang? Ya betul, di Indonesia untuk saat ini sebagai contoh adalah Universitas Pradita Dirgantara di Surakarta ya, kebetulan di kompleks Lanut Adi Sumarmo. Kemudian dengan di Jepangnya itu di sini dengan Osaka Tennoji High School, kemudian ada juga di sini ada Tondabayashi High School, dan ini semua adalah SMA SSH ya, Super Science High School ya, SSH ya, dan ini langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Teknologi Jepang, dan siswa-siswanya adalah siswa-siswa yang smart ya. Kenapa kita pilih yang smart ya? Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak
berusaha tidak memilih, tidak mendiskriminasikan orang ya, bahwa ini yang smart, ini yang enggak gitu, bukan gitu. Tetapi dengan yang Smart lebih tidaknya itu efisien lah. penilaiannya berdasarkan apa, Prof? Maaf. Kenapa? Ya. Smart atau Apa? tidaknya itu apakah berdasarkan nilai kayak gitu kan, ada orang yang secara Ya. akademisi dia Ya. biasa-biasa aja tapi ternyata dia punya kemampuan, dia pandai di bidang lain seperti itu. Ya. Nah, ini penilaian smartnya itu, penilaian kepandaiannya itu berdasarkan nilai. Ya. Kalau saya sih pribadi sih bukan berdasarkan nilai ya. Nilai adalah penting ya, tetapi bukan menjadi suatu hal yang suatu keharusan gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah itu kan setiap 3 bulan itu kan ada masalah, biasanya ada masalah besar kan ya, yang harus kita cari solusinya gitu. Nah, kita harus cepat solusi. Jadi orang yang smart itu adalah orang yang melihat suatu masalah, kemudian bisa memulai masalah tersebut, ya, kemudian mulai bisa berpikir untuk mendapatkan solusinya gitu. Dan untuk bisa mendapatkan solusinya kan nggak harus orangnya pintar kan ya. Gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang kita punya masalah susah gini, ternyata kita bawa ke tukang las, selesai. Itu kan dia smart kan ya.